Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Azizah dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 124001001. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu akad dan muamalah. Akad itu adalah perjanjian atau janji yang mengikat dan sah secara syariah. Lalu adapun prinsip dasar yang semua transaksi halal atau mubah, kecuali dilarang tegas. Jadi, aturan main prinsip Islam itu fleksibel. Selama transaksi itu pada dasarnya boleh atau halal, kecuali ada satu atau dua hal yang dilarang secara keras oleh agama. Selama tidak ada larangan, kita bebas bereaksi. Lalu di sini ada 3 pilar wajib rukun akad. Yang pertama, pelaku harus dewasa, waras, dan tidak terpaksa. Misalnya saya dan pembeli. Syaratnya seperti yang tadi saya ucapkan, harus orang dewasa, waras, dan tidak sedang di bawah tekanan. Kalau anak kecil atau orang yang dipaksa akan jadi tidak sah. Lalu ada objek barang atau jasa harus halal, jelas, dan dimiliki penjual. Objek yang ditransaksikan seperti motor, rumah, jasa potong rambut, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak boleh jual barang yang masih di awang-awang. Yang ketiga, kesepakatan yang bisa disebut ijab qabul. Harus ada pernyataan kerelaan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini adalah ucapan atau isyarat yang menunjukkan kerelaan dari dua belah pihak. Intinya, kedua pihak harus iya dengan tulus. Lalu selanjutnya ada 3 larangan keras. Yang pertama, ada riba atau bunga. Ini tuh tambahan yang disyaratkan atau pokok pinjaman. Fungsinya menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Ini adalah tambahan yang disyaratkan saat terjadi meminjam uang. Kalau Anda meminjam uang 1 juta dan diwajibkan mengembalikan 1.100.000, nah 100.000 tambahan itu adalah riba. Ini diharamkan karena menzolimi yang sedang butuh uang. Yang kedua, goror ketidakjelasan, resiko atau ketidakpastian yang terlalu tinggi. Fungsinya menghindari perselisihan di kemudian hari. Artinya resiko atau ketidakpastian yang terlalu tinggi dan bisa membuat kita bertekar. Contoh, Anda membeli kucing dalam karung atau membeli hasil panen yang buahnya belum kelihatan sama sekali. Nah, semuanya harus jelas dari awal. Yang ketiga, maisir, perjudian atau spekulasi. Ini mendapatkan harta murni dari keberuntungan tanpa usaha real. Jadi, ini adalah transaksi yang murni mengendalikan untung-untungan atau nasib tanpa ada usaha atau nilai real. Anda harus menghasilkan uang dari usaha yang jelas, bukan dari tebak-tebakan. Sekarang kita akan memasuki akad populer dalam kehidupan kita sehari-hari. Akad dalam keseharian dibagi menjadi 2. Kelompok besar, akad untuk cari untung, dan akad untuk tolong-menolong. Kita masuk ke kategori yang pertama. Akad komersial, yaitu cari untung. Yang pertama, ada murabahah, cicilan halal. Jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Ini intinya skema cicilan halal. Bank atau penjual
beli barang dulu, misalnya rumah atau motor, lalu menjualnya lagi ke si pencicil dengan harga yang sudah ada untungnya atau margin yang disepakati di awal, dan kemudian si pencicil mencicil barang yang dia beli. Contohnya ada KPR syariah atau kredit kendaraan syariah. Margin sudah pasti ada dan tidak berubah sampai lunas. Kedua, ijaroh atau bisa disebut sewa. Membeli hak pakai atau manfaat, bukan kepemilikan. Intinya, Anda membayar untuk mendapatkan hak pakai atau manfaat barang orang lain tanpa mengambil kepemilikannya. Contoh, sewa kos-kosan, sewa mobil, atau leasing syariah. Ijaroh muntahiyah bitamilk, di mana setelah selesai sewa, barang bisa jadi milik Anda. Lalu yang ketiga, mudharabah, kerja sama modal. Modal dari satu pihak keahlian dan pihak lain untuk dibagi. Rugi ditanggung pemilik modal. Intinya, kerja sama bagi hasil, satu pihak kasih modal penuh, pihak lain kasih tenaga dan keahlian. Kalau untung dibagi sesuai persentase, kalau rugi modal ikut rugi. Contoh, Anda menaruh uang di tabungan investasi atau deposito syariah di bank. Lalu yang keempat, musyarakah, patungan usaha. Semua pihak menyertakan modal dan menanggung resiko bersama. Intinya, patungan modal, semua pihak kasih modal, ikut kerja, dan menanggung untung rugi bersama-sama sesuai porsi modal. Contoh, mendirikan usaha bersama dengan teman atau pembiayaan proyek yang risikonya ditanggung bersama. Sekarang kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu akad sosial, tolong-menolong. Yang pertama ada qordah, pinjaman kebajikan. Pinjaman tanpa bunga wajib dikembalikan pokoknya. Intinya, pinjaman uang tanpa bunga. Anda wajib mengembalikan wajib pokok yang sama persis dan tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. Contoh, dana talangan atau pinjaman sosial tanpa biaya. Yang kedua ada rahan, gadai syariah. Memberikan aset sebagai jaminan pinjaman tanpa bunga. Intinya, Anda memberikan barang berharga seperti emas, BPKB, sebagai jaminan atas pinjaman, qard, yang Anda terima. Anda hanya bayar biaya penitipan atau perawatan jaminan, ujroh, bukan bunga pinjaman. Contoh, gadai emas di Pegadaian Syariah. Yang ketiga, wadiyah atau titipan. Pentitipan harta di mana bank menjamin keamanan. Intinya, Anda titipkan uang atau barang dan yang dititipi bertanggung jawab menjaganya. Bank atau pihak yang dititipi tidak wajib memberikan bagi hasil. Contoh, rekening tabungan biasa di bank syariah yang dijamin aman dan bisa diambil kapan saja. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada dasarnya, akad syariah adalah solusi praktis dan adil yang ditawarkan Islam untuk menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari jual beli harian hingga pembiayaan yang kompleks. Dengan memahami rukun akad, kita dapat memastikan setiap transaksi seperti murabahah, cicilan halal, atau mudharabah bagi hasil sah secara syariah. Tujuan utama kita adalah menjauhi riba, goror, dan maisir, hingga
kita mengubah hubungan pinjaman berbunga menjadi hubungan kemitraan atau jual beli berbasis aset. Penerapan akad syariah adalah ikhtiar kita untuk meraih keberkahan, memastikan harta yang diperoleh bersih dari kezoliman, dan membangun sistem ekonomi yang adil, baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah dalam kata ataupun materi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.